Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang asal dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu. Untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Luar biasa, memang demikianlah seharusnya sebagai orang-orang yang beragama harusnya lebih manusiawi terhadap sesamanya manusia. Dan oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat mengenai kondisi kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu juga ramai sekali diberitakan di beberapa media bahwa ada sekelompok warga
yang melakukan aksi perusakan terhadap suatu bangunan yang sedang dibangun, dan ternyata itu adalah gereja. Seperti yang ada di layar saudara semua, ada beberapa cuplikan pemberitaan yang mengabarkan bahwa rusak pembangunan gereja di Batam. Jadi keterangan tempatnya adalah di Batam. Polisi bakal mediasi kasus perusakan gereja di Batam. Nah, inilah saudara-saudara semua terkait dengan ada orang-orang yang kemudian bisa berbuat seperti itu. Apapun yang menjadi alasan mereka melakukannya, bagi saya secara pribadi harusnya mereka tidak melakukan itu. Apalagi ini adalah satu bangunan yang sedang dikerjakan dan tujuannya itu mau dijadikan sebagai gedung gereja. Lalu tidak hanya itu, saudara-saudara semua, juga beberapa waktu yang lalu, sebenarnya itu beritanya pada 31 Mei ya 2023, belum lama, Pemkot Binjai soal pembubaran jemaat gereja tempatnya kurang pas. Nah, itu juga sempat viral ataupun ramai di media sosial beberapa waktu yang lalu. Dikatakan bahwa ibadah jemaat gereja Mawar Sarun ataupun GMS yang di Binjai dibubarkan paksa. Pemerintah kota Binjai, Sumatera Utara menyatakan pembubaran itu katanya tempatnya kurang pas. Entah kurang pas ataupun bagaimana, tetapi inilah situasi yang ada di bangsa kita di Indonesia, terutama terkait dengan kebebasan beragama. Ya teman-teman, kita baca beberapa komentar dulu ya, karena komentarnya bagus-bagus semua nih. Komentar yang pertama datangnya dari Indra Jaya. Anak muda yang cerdas, pantas jadi pemimpin bangsa. Tipe anak yang tidak merendahkan yang berbeda, yang ngakunya ustadz atau ulama, yang punya kunci surga, begitu sok suci dan arogan mikir. Waduh. Komentar yang berikut dari Vivo. Cara pikir generasi milenial yang cerdas, lalu ada banyak di luar sana yang sangat tidak menyukainya karena mabok agama. Haha. Komentar yang berikut dari Joseph Kristianto. Selama negara ini berseteru memperdebatkan Tuhan yang beranak versus dengan Tuhan gak beranak dan diperanakan, serta Tuhan itu bukan manusia versus Tuhan menjelma menjadi manusia, sampai Lucifer balik lagi ke surga merebut tahta Bapa, juga polemik ini gak bakal beres. Komentar yang berikut dari Srini Bambang. Masalahnya yang duduk di pemerintahan memelihara kadron yang ikut menguasai umat minoritas. Mereka melebihi Tuhan. Sepertinya kaum minoritas ini santapan yang sangat lezat. Komentar yang berikut dari Chris. Amin, cuma sayang sekali nggak bakal masuk di otak busuk para kadron, karena mereka sebenarnya adalah teroris berhati busuk, dan di dalam hati mereka hanya ada dengki dan kemaksiatan, bukan agama. Mereka tidak peduli Tuhan atau kebaikan selain nafsu, iri, dengki, duit, korupsi, kekayaan, kekuasaan, dan cabul. Haha. Oke teman-teman, sampai di sini saja kita baca komentarnya. Kiranya tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam.